Baik, Ibu Lydia. Ya, Apa ini yang ingin disampaikan? Apa yang bisa Ibu bantu? ya, ini Bu, kami kan sudah 10 tahun yang lalu Ya. PKB. Jadi anak yang terakhir saya pakai suntik dengan ibu juga kemarin di sini. Ya. Kalau nggak salah yang 3 bulan dengan yang 1 bulan. Kami coba. Jadi selama 10 tahun ini sudah lepas. Ya. Suntik maksudnya. Suntiknya. Ya. Sekarang kami sama suami rencananya mau kembali memakai KB. Jadi konsul dulu dengan ibu bidan baiknya gimana karena sudah lama, sudah 10 tahun. Dan kalaupun pakai yang paling cocok, paling pas dengan usia kami gimana? Oke, baik. Usia 43 tahun ya. 43, masih menstruasi Bu. Masih aktif, Bulan. masih bulan teratur ya. Tadi KB suntiknya terakhir itu kapan? Terakhir KB suntik 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, kemudian nggak KB. Iya. Yang lalu kemudian tidak KB. Ketika tidak KB, mainnya tetap lancar setiap bulan. Kadang-kadang ada yang bulan sekali, kadang-kadang tapi cenderung lancar. Oh. Setiap bulan ada. Apa itu sistem kalender atau bagaimana tuh? Apa kebetulan? Memang nggak bisa nggak jadi gitu maksudnya? Atau apa kayak apa kalender? Kadang-kadang selalu pakai kontrasepsi. Iya, apa kondom ya? Oke, nah itu sih ada. Kemudian ini maksudnya mau KB, apakah memang memutuskan tidak ingin punya anak lagi? Ya. Sementara yang paling Iya. kalau dulu sharing mau pulang dulu pernah waktu pakai 1 bulan suntik saya nggak menstruasi. Jadi beberapa tahun itu saya nggak menstruasi selama pakai suntik 1 bulan. Iya. Jadi agak timbangan itu karena saya mau tidak menstruasi kurang nyaman. Ya. Yang 3 bulan? Yang 3 bulan efeknya saya menstruasi, cuman berat badan Menurun atau meningkat? bertambah. Oh, meningkat. Ya. Meningkat ya. Itu yang konsul yang mana yang cocok buat kami. Ya, oke. Artinya Ibu sudah pernah menggunakan kontrasepsi suntik ya, baik itu 1 bulan maupun yang 3 bulan. Selama 10 tahun ini tidak ber-KB dan sekarang ingin ber-KB karena usianya masih produktif ya. Nah, walaupun ini ya ingin punya anak pun usia sudah faktor risiko ya, faktor risiko. Baik, kita melihat kira-kira yang cocok dari usia Ibu ya. Kita melihat di sini ya. Ibu 43 tahun. Oh iya, jalan tempat ya. Nggak pernah keluhan ketika pakai pil pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ketika pakai suntik pernah nggak keluhan sakit kepala? Ada nggak? Nggak. Kalau efeknya yang tadi aja Bu yang sangat signifikan, yang tidak menstruasi dan satunya yang berat badan itu. Kalau pusing-pusing mungkin saya nggak memperhatikan Bu, apakah memang ada. Ya, baik Ibu, saya rasa ya karena Ibu ketika menggunakan suntik pun tidak terlalu, artinya efek samping itu kan wajar Bu. Setiap kita menggunakan alat kontrasepsi, apalagi itu hormonal ya, itu memang punya efek samping kan. Seperti suntik, efek samping kadang ada haid ya kan, kadang tidak haid ya kan, atau kadang ngepek ya, ngepek yang berkepanjangan. Jadi itu dikatakan normal saja ya, dikatakan secara medisnya tidak ada masalah, nah, tidak berbahaya seperti itu ya. Nanti kita lihat ya Bu ya, nih suntik nih, nah suntik. Ketika suntik yang 3 bulan, efek sampingnya ya, nah, biasanya kan terjadi menstruasi yang tidak teratur gitu kan. Nah, seperti apa yang Ibu rasakan?
Nah, kemudian mungkin juga menstruasinya memanjang, ya. Nah, namun tadi dikatakan ketika pakai yang 1 bulan tidak ada haid sama sekali, juga itu merupakan efek samping, sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang penting ibu tidak mengalami perdarahan yang banyak, ya, perdarahan hebat. Nah, kemudian juga dalam 1 bulan itu bisa berulang, umpamanya kita ada datang haid pada minggu pertama, tiba-tiba di minggu ketiga haid lagi. Nah, itu artinya berulang, kan bisa 2 kali dan 2 sebulan. Sehingga bisa menyebabkan terjadi efek HB kita bisa turun, kan. Nah, itu jadi menurut saya kalau masalah suntik tidak nggak ada masalah, ya, karena tadi keluhannya hanya meningkat berat badan, kan. Nah, ketika meningkat berat badan ya bisa kita atur dengan pola olahraga. Nah, sebetulnya kalau kita tinjau tadi keluhan ibu hanya demikian, jenis kontrasepsi semua cocok, Bu. Nah, semua cocok, tidak ada masalah di sini, ya. Ibu pakai suntik 1 bulan, nilainya 1 nih, Bu, ya. 1 itu berarti bisa, ya, menggunakan. Kemudian ibu menggunakan yang 3 bulan pun nggak masalah, ya. Sehingga seandainya pakai hormonal yang implan, yang susuk pun nggak masalah. Seperti ini nilainya 1, ya, ini 1 nih, katanya 1. Nah, kemudian ibu juga seandainya juga menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, ya, AKDR atau spiral, bahasa kita, ya, spiral atau IUD, juga lebih baik, ya, lebih baik. Karena apa? Itu tidak hormonal, kan. Nah, jadi alat kontrasepsi itu ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Nah, ketika keluhan kita di hormonal seperti tadi mengatakan merasa agak meningkat berat badan, nah, yang 1 bulan itu tidak haid, nah, bisa kita beralih yang ke non hormonal. Nah, kalau non hormonal seperti IUD ini, Bu, ya, itu haidnya justru terjadi setiap bulan, terapi yang biasa, ya. Kemudian dia agak banyak biasanya, agak banyak seperti itu. Jadi tidak seperti yang kita menggunakan suntik, ya, karena itu tidak hormon, ya, non hormonal. Nah, sini katanya kalau ibu memang minat yang non hormonal, salah satunya spiral, ya, spiral. Nah, jadi spiral, ya, itu dimasukkan di dalam rahim, kan. Nah, ini jenisnya seperti ini, Bu. Jadi yang standar yang kita gunakan di sini copper T dimasukkan di dalam rahim. Jadi ada tekniknya, kita masukkan ke sini. Kemudian kalau spiral ini, ya, akan kembali ke suburan ketika kita melepas. Nah, itu bedanya kalau spiral, ya. Kemudian keuntungannya jatuh, ya, enggak, mencegah kehamilan sangat efektif di sini, ya. Kemudian jangka waktunya panjang, ya, MKJP namanya, jadi metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, itu bisa 8 tahun sampai 10 tahun, Bu, ya, sampai 10 tahun. Kemudian tidak mempengaruhi kualitas, ya, kualitas, maaf, hubungan suami istri, ya. Tidak itu, seandainya kita juga menyusui tidak mempengaruhi kualitas volume ASI, seperti itu, ya. Nah, kemudian ketika kita mau pasang IUD, itu baiknya pada saat haid, ya, pada saat haid. Ibu biasanya pada hari kelima haid, hari kelima. Nah, itu memastikan apakah kita hamil atau tidak, itu aja, untuk memastikan bahwa ibu itu tidak hamil. Jangan sampai kita masang spiral ibunya sudah hamil, kan. Nah, seperti itu. Nah, itulah mungkin pilihan, ya, pilihan kalau kita tidak ingin menggunakan yang hormonal. Hormonal itu kan ada pil, suntik, implan, nah, itu hormonal. Nah, yang non hormonal, ya, IUD atau spiral tadi, ya. Kemudian seperti tadi Bapak pakai kondom, namun itu beresiko juga, kan, kegagalan tinggi, terjadi kegagalan tinggi. Kemudian bisa juga kalau memang kita tidak ingin punya anak lagi, itu steril, nah, sterilisasi. Nah, itu
Tapi kalau usia 43 tahun hampir 44 ya, ibu pertimbangkan ya spiral kan 10 tahun ya, jadi 53 10 tahun kan. Nah, kira-kira kita maaf karena pos sudah umur segitu. Nah, sekarang silahkan ibu dengan bapak membuat keputusan pengennya KB yang mana gitu. Itu pilihan ibu. Iya, dipertimbangkan. Haidnya sudah haid belum? Sudah. Sudah. Haidnya? Terakhir kemarin minggu ini. Oh, minggu ini. Ya, oke. Nah, kalau karena keputusan di ibu ya, kalau saya hanya menyampaikan yang macam kontrasepsi. Yang penting itu cocok sama kita ya, sama ibu. Setiap orang kan tidak sama. Nah, tetapi kalau memang kita bermasalah di hormonal, alangkah baiknya yang kita pilih adalah non hormonal. Itu aja. Terima kasih Bu Bidan. Iya. Biasanya kami pertimbangkan dengan yang referensi dari Ibu tadi. Iya, ya ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin Bapak? Jadi sekarang masih belum memutuskan mau KB dulu ya. Nanti berembuk dulu ya. Kalau sudah siap pilihannya apa, ya Ibu bersedia bantu ya. Nah, bisa dihubungi lewat WA. Masih ada kan nomor Ibu? Nah, WA aja. Itu memang bagus sebetulnya air ini. Pas sampai 10 tahun kan pas usia 53. Yang artinya kita tidak perlu kontrol terus, cukup sekali kontrol. Kalau tidak ada keluhan nggak usah kontrol, nggak apa-apa. Kalau itu pasang ibu, kalau suntik kan setiap bulan jus, setiap 3 bulan jus. Tuh repot. Pakai proses yang pasang spiral. Kenapa, Bu? Yang pakai spiral itu Bu Bidan. Kenapa? Artinya prosesnya gimana prosesnya? Semi operasi kecil. Enggak, Ibu. Apa lewat organ kita saja? Iya. Tadi Ibu sampaikan kan lewat itu ya, jalan lahir ya. Apa namanya, kita ukur dulu ya, kita ukur kedalaman rongga rahimnya berapa sehingga kita pastikan supaya posisi spiral itu pas di dalam rahim ya. Kemudian itu ada benangnya. Itu nggak pakai juga operasi, yang operasi itu namanya steril. Ya, itu steril. Pakai dipasang alat tadi yang sudah saya perlihatkan. Nah, itu pikirkan dulu ya, berembuk di rumah ya. Memang mama, maaf jujur, karena ibu juga pernah pengalaman. Kalau kita nggak KB itu was-was ya. Jangan-jangan aku hamil. Mungkin lagi usia sudah 43 kan? Jangan-jangan nih hamil lah kan? Sebetulnya nggak apa-apa ya, kalau hamil memang punya niat nggak apa-apa, bersyukur kan? Tapi kalau waktu ibu dulu karena anak masih kecil, aduh, ini hamil karena KB-nya kan nggak efektif. Nah, kita pilih yang kondom. Karena ibu jujur saya waktu itu pakai suntik nggak bisa, perdarahan. Nah, kemudian yang lain sudah nggak cocok, akhirnya keputusan steril. Jadi pada umur berapa itu dulu 33 tahun ya, langsung memutuskan steril. Aman sampai sekarang. Orang banyak takut steril. Nah, itu yang dipakai operasi kecil ya, sedikit dipotong atau pakai cincin ring. Jadi saluran telur kita ya, tuba PI namanya itu yang diikat. Nah, dikasih cincin atau dipotong. Steril ibu. Jadi bilang teman-teman bilang ibu-ibu, nggak anu kamu, nggak berpengaruh kah hubungan ini suami? Nggak ada. Itu
jangan dengar omongan orang. Tanya sama ibu yang sudah mengalami, aku bilang seperti itu. Enggak. Seperti tidak sakit kami dimanfaatkan. Iya, oke, terima kasih. Iya, atas kunjungannya. Ibu akan siap bantu ya.